1996. Cahaya keemasan menyala lagi, dan ekspresi Sang Cheng Yue menjadi sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti yang dipikirkan Muking sebelumnya, alasan mengapa dia tidak takut bahkan setelah menyaksikan cara Lu Ye adalah karena dia yakin bahwa kekuatan harta karun itu tidak dapat diaktifkan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Sunshine Realm baru ini, yang muncul entah dari mana, berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah menangkap Ying. Dia jelas naif, jadi dia tidak segan-segan memberi perintah untuk membunuhnya. Siapa yang tahu bahwa cahaya keemasan lain akan menyala di depannya? Semua orang melihat apa yang terjadi pada Ying dengan mata kepala mereka sendiri, jadi ketika cahaya keemasan meletus, hampir semua orang mundur. Tidak ada seorang pun yang ingin menghadapi kekuatan harta karun secara langsung. Ketika kekacauan mereda, Sunshine Realm dari istana tak berbentuk semuanya memasang ekspresi buruk, karena Lu Ye telah menangkap Sunshine Realm yang lain. Pria agung itulah yang baru saja memanggil nama Ying. Tubuh pria ini diselimuti cahaya keemasan, seperti darah, qi, dan kekuatan spiritual Ying yang disegel, dan dia tidak bisa bergerak. Tidak jauh dari situ, wajah Joy Ren dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Dia yakin Lu Ye ingin menyerangnya pada awalnya karena dia berada di depan. Untungnya, reaksinya tidak lambat, dan dia mundur lebih cepat dari orang lain ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hal ini membuat pihak lain membatalkan rencana awalnya dan malah menyerang orang lain. Setelah cahaya keemasan aneh itu diaktifkan, Joy Ren mengakui bahwa dia tidak yakin apakah dia bisa menghindarinya. Jika dia benar-benar ditangkap oleh Sunshine Realm baru, maka reputasinya sebagai ketua istana keempat akan hancur total. Lu Ye meletakkan pedang pansan di leher pria agung itu, menggunakan dia sebagai tameng. Dia melihat dari balik bahu pria itu ke arah Sang Cheng Yue, ekspresinya sedikit berubah. Kamu ingin membunuh siapa? Hingga saat ini, turbulensi di lautan Divine Sense perlahan-lahan mereda di bawah cahaya teratai Dewa Tujuh Warna. Sudut mata Sang Cheng Yue bergerak-gerak hebat. Dia sedikit bingung. Secara logika, sesuatu yang bisa memenjarakan Sunshine Realm dengan mudah pastilah harta karun. Hanya harta karun di dunia ini yang memiliki kekuatan aneh seperti itu, tetapi jika itu benar-benar harta karun, tidak masuk akal kalau harta itu bisa digunakan untuk kedua kalinya dengan begitu cepat. Dan jika pihak lain dapat menggunakannya untuk kedua kalinya, dapatkah dia menggunakannya untuk ketiga kalinya, keempat kalinya? Sunshine Realm memang banyak sekali, kali ini 11 datang, namun hanya 7 yang masih hidup, dan 1 ditangkap, nyawanya sewaktu-waktu dalam bahaya. Hanya ada 6 orang yang masih bisa bertarung, jumlah Sunshine Realm sama dengan galaksi Wan Xiang, keuntungan awal yang mereka miliki telah hilang. Sebelumnya, 3 Sunshine Realm mereka telah meninggal secara misterius. Tiba-tiba, jantung Sang Cheng Yue berdetak kencang, apakah kamu membunuh Tian Yan, Zhu Zuo, dan Kui San? Awalnya, dia mengira kematian ketiganya adalah ulah Sunshine dari galaksi Wan Xiang. Namun, setelah bertukar pukulan dengan Yuan Se, dia menyadari bahwa Sunshine dari galaksi Wan Xiang tidak begitu mematikan. Dia juga tidak mempunyai sarana untuk membunuh Sunshine secara diam-diam. Tetapi jika itu adalah pemuda yang memegang harta karun di tangannya. Ekspresi Lu Ye masih galak, tapi sekarang bukan karena gejolak laut ilahi, tapi karena dia menekan hasrat di dalam hatinya. Sebelumnya, saat dia menangkap Ying, ada suara yang terus terngiang di hatinya, memberinya dorongan untuk mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk melahap Ying dan menikmati ekstasi itu sekali lagi. Tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Karena jika dia benar-benar melakukan itu akan sangat mengejutkan. Terlebih lagi, setelah lubang ini dibuka kembali, mustahil untuk menekannya selamanya. Sebelumnya, untuk maju ke Sunshine, dia tidak punya pilihan selain melakukannya untuk menyelesaikan sumber spiritualnya secepat mungkin. Sekarang dia adalah Sunshine, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Buah hitam di pohon bakat adalah pertanda buruk. Lu Ye tidak ingin itu menjadi benar-benar matang. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Lu Ye mengertakkan gigi. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia bisa merasakan aroma datang dari Sunshine yang ditangkap di depannya. Keharuman itu terus-menerus mengaktifkan kekuatan pohon bakat, membuatnya sulit untuk menekan hasrat di dalam hatinya. Dia menguatkan hatinya dan mengayunkan pedang panjangnya lagi. Pria berotot itu segera mengikuti jejak Ying. Tubuhnya yang kuat terbelah dua dan jatuh menuju Laut Wan Xiang. Lu Ye mengangkat pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Sang Cheng Yue. Wajahnya penuh permusuhan. Kamu boleh pergi, tapi tinggalkan benda itu. Ekspresi Sunshine dari istana tanpa bentuk berubah lagi dan lagi. Lu Ye membunuh Ying barusan di luar dugaan mereka. Lagi pula, pada saat itu, semua orang mengira Lu Ye akan menyandera Ying dan tidak akan bertindak gegabah. Tapi Ying tetap meninggal. Sekarang setelah Lu Ye membunuh lagi, dia benar-benar tidak bermoral. Seolah-olah dia tidak peduli apakah dia membutuhkan sandera atau tidak.
Dan ketika mereka memikirkan cahaya keemasan aneh yang diaktifkan 2 kali, mau tak mau mereka memikirkan banyak hal. Sang Cheng Yue paling banyak berpikir. Pada saat ini, dia sudah dapat memastikan bahwa kematian Tian Yan, Lu Zuo, dan 2 Sansein lainnya terkait erat dengan Lu Ye. Dengan kata lain, hanya dalam setengah hari, 5 Sansein dari istana tanpa bentuk telah mati di tangan Lu Ye. Dia pasti tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya, jadi yang dia andalkan adalah kekuatan harta karun itu. Bahkan jika diaktifkan sekali untuk membunuh 1 orang, harta karun itu telah diaktifkan 5 kali. Harta karun apa yang dimiliki oleh orang sialan ini? Sebagai ketua istana ketiga dari istana tak berwajah, Sang Cheng Yue telah mempelajari banyak harta karun di langit berbintang. Namun meski dengan pengetahuannya yang luas, dia tidak dapat membuat kesimpulan apapun saat ini. Tapi bagaimanapun juga, perilaku tidak bermoral Lu Ye membuatnya sangat berhati-hati. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada harta karun yang bisa diaktifkan tanpa batas di dunia ini. Pihak lain tidak mungkin menggunakan cahaya keemasan seperti itu lagi. Tapi dia tidak berani berjudi. Saat banyak pikiran terlintas di benaknya, di kamp galaksi Wanxiang, Yuan tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan berkata dengan dingin. Apa yang dimaksud oleh rekan kultivator Lu juga merupakan apa yang saya, galaksi Wanxiang, maksudkan. Muking berdiri di belakangnya dan menghela nafas sedikit. Baru saja, ketika beberapa Sansein dari istana tanpa wajah menyerang bersama, dia merasa itu adalah kesempatan, jadi dia mengirimkan suaranya ke Yuan Se. Pada akhirnya, Yuan Se tidak tergerak. Tapi sekarang, setelah Lu Ye menahan serangan istana tanpa wajah dan bahkan membunuh salah satu dari mereka, Yuan Se berdiri. Karena di permukaan, setelah 2 orang dari Faseles Palace terbunuh, masih ada 6 Sansein yang tersisa, jumlah yang sama dengan Wanxiang Galaxy. Sekarang mereka mengambil inisiatif untuk lebih dekat dengan Lu Ye, mereka memiliki 1 orang lebih banyak daripada pihak lainnya. Terlebih lagi, Lu Ye memiliki harta karun cahaya keemasan yang aneh itu. Ini adalah kesempatan terakhir galaksi Wanxiang untuk menyelamatkan mukanya. Tentu saja Yuan Se tidak akan melewatkannya, jadi dia berdiri. Sang Cheng Yue tiba-tiba menoleh dan menatap Yuan Se dengan dingin. Ada kemarahan dan rasa jijik di matanya. Dia melihat sekilas pikiran Yuan Se. Dalam hatinya, dia sangat kritis terhadap penilaian Yuan Se terhadap situasi tersebut. Namun tidak dapat disangkal bahwa setelah galaksi Wanxiang dan Lu Ye bergabung, istana tanpa wajah tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kerugian kali ini terlalu besar. Sebanyak 5 Sansein telah meninggal. Meskipun istana tanpa wajah itu besar dan memiliki banyak Sansein, mereka tidak boleh menyia-nyiakannya seperti ini. Jika dia menyerahkan barang rampasan itu, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai ketua istana ketiga ketika dia kembali. Dia menatap Yuan Se dengan dingin, lalu menoleh ke Lu Ye. Masih bisakah kamu mengaktifkan cahaya keemasan itu? Hidung Lu Ye terangkat, wajahnya sulit diatur. Kamu bisa mencobanya. Mata Sang Cheng Yue berbinar, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, tiba-tiba, aura datang dari jauh. Untuk sesaat, semua perhatian Sansein tertuju. Ekspresi Lu Ye berubah saat dia menoleh untuk melihat. Sesaat kemudian, sosok familiar muncul di bidang penglihatannya. Orang yang datang itu luar biasa tampan. Auranya tidak terlalu mencolok, tapi saat Sansein dari Laut Wanxiang melihat orang ini, ekspresi mereka berubah. Ini karena orang yang datang adalah Raja Iblis Biru Langit, Ma Bin. Mengapa begitu hidup? Ma Bin sedikit bingung. Dia mengejar He Yun, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sekarang setelah dia kembali, dia terkejut saat mengetahui banyak Sansein yang berkumpul di sini. Jika dia tidak merasakan aura Lu Ye di sini, dia tidak akan menunjukkan dirinya secara terbuka. Dia jelas telah melalui pertarungan yang sulit. Pakaiannya compang-camping, tapi meski auranya tidak stabil, dia sepertinya menjadi pusat perhatian. Perhatian semua orang tertuju pada tangan kanannya. Saat ini, dia sedang memegang kepala di tangan kanannya. Mata kepala itu terbuka lebar, seolah-olah dia telah mati dengan sedih. He Yun. Di kamp Laut Wanxiang, mata Mo Wenli menyipit. Pada awalnya, dia bergabung dengan He Yun untuk menyerang Ma Bin. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan He Yun, tapi dia tidak menyangka dia akan mati sekarang. Ma Bin bahkan menoleh ke belakang. Ini adalah salah satu dari 5 monster mulia Zixuan. Dia adalah seorang ahli yang berdiri di puncak Sansein. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Ma Bin melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menatap Lu Ye dengan heran. Jelas sekali, dia tidak menyangka Lu Ye telah menerobos ke alam Sansein. Saat dia mengejar He Yun, Lu Ye hanyalah Jademun. Itu baru setengah hari. Kejutannya hanya berlangsung sesaat. Tidak mengherankan jika penerus pohon Dao maju dengan cepat. Dia dengan santai melemparkan kepala He Yun ke arah Lu Ye dan mengangguk sedikit. Lu Ye mengambil kepalanya, memandangnya dengan acuh tak acuh, dan menghancurkannya hingga berkeping-keping.
Hei Yun mati, Yuan Du juga sudah mati. Beberapa hal telah berakhir. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, mereka hanya bisa membicarakannya nanti. Saat ini, mereka harus menyelesaikan masalah yang ada. Istana tanpa bentuk. Ma Bin memandang Sang Cheng Yue dan yang lainnya dan mengerutkan kening. Raja Iblis Hijau Ma Bin. Sang Cheng Yue jelas pernah mendengar nama Ma Bin. Matanya sedikit menyipit. Ekspresinya, yang tenang sejak dia datang ke Laut Wan Siang, akhirnya menunjukkan keseriusan pada saat ini. Meski melihat Ma Bin terluka dan kondisinya memprihatinkan, ia tetap tidak berani meremehkannya. Perubahan kecil ini membuat keenam Sansein Laut Wan Siang merasa getir di hati mereka. Ini adalah Laut Wan Siang, tapi penduduk istana tanpa bentuk sama sekali tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, mereka menunjukkan rasa takut terhadap Ma Bin. Perbandingan ini membuat mereka merasa sangat frustasi. Bagaimana situasinya sekarang? Ma Bin memandang Lu Ye dan bertanya. Lu Ye berkata, istana tak berbentuk menyerbu Laut Wan Siang, membunuh orang, membakar, dan menjarah sumber daya. Mereka bersiap untuk mundur. Aku menyuruh mereka meninggalkan barang-barang itu dan enyah. Mereka tidak mendengarkan, jadi kami mulai berkelahi. Kamu tidak rugi, kan? Ma Bin memandangnya dengan prihatin. Tidak, Lu Ye menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Ma Bin sedikit mengangguk. Sudut mata Sang Cheng Yue dan Yuan Se bergerak-gerak. Mereka ingin memberitahu Ma Bin bahwa Lu Ye tidak hanya tidak menderita kerugian apapun, tetapi dia juga membunuh dua Sansein Realm dari istana tanpa bentuk. Sekarang, dia bahkan memaksa istana tanpa bentuk ke dalam situasi yang canggung. Tapi tidak ada yang berani mengatakannya. 1997. Gerbang istana tak berbentuk di Pulau Wan Siang sudah terbuka. Sejumlah besar kultivator istana tak berbentuk berkumpul di sekitar gerbang, tapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Lebih dari 10 kultivator sinar matahari dari ketiga kelompok berkumpul di dekat Pulau Wan Siang, saling berhadapan dari jauh. Wajah Sang Cheng Yue serius, karena dia menyadari satu hal. Invasi istana tanpa bentuk ke Laut Wan Siang gagal total. Rencana mereka bagus, dan semuanya berjalan lancar. Namun, tidak ada yang menyangka Lu Ye akan melompat keluar saat mereka hendak mundur. Sang Cheng Yue memandang Lu Ye dengan tatapan yang dalam, seolah dia sedang mencoba mengingat penampilannya. Kemudian, dia menoleh ke Ma Bin dan berkata, Kakak Ma, kamu dan kakak Lu adalah. Ma Bin berkata dengan tenang, Lu Ye menyelamatkan hidupku. Apa yang kamu inginkan? Sang Cheng Yue menghela nafas sedikit. Jika itu masalahnya, maka istana tanpa bentukku tidak akan berhadapan dengan rekan Daoisme. Saat dia mengatakan ini, dia dengan lembut berteriak, tinggalkan semuanya. Dalam situasi ini, istana tanpa bentuk tidak mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Karena mereka harus mengaku kalah, bukanlah hal yang memalukan untuk mengakui kekalahan dari Raja Iblis Azure Ma Bin. Bagaimanapun, dia terkenal. Ini sebenarnya adalah jalan keluar bagi Sang Cheng Yue. Semua orang tahu, tapi tidak ada yang menunjukkannya. Begitu dia memberi perintah, para kultivator istana tak berbentuk di Pulau Wan Siang dengan enggan melemparkan cincin penyimpanan mereka yang berisi barang rampasan ke tanah. Dalam sekejap mata, ada ribuan cincin penyimpanan di area itu. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada area itu. Sang Cheng Yue memandang Lu Ye. Apakah kamu puas dengan ini? Lu Ye memandangnya. Kamu hanya bisa pergi setelah kamu meninggalkan semua cincin penyimpananmu. Jika ada yang berani menyembunyikan apapun, jangan salahkan aku karena kejam. Saat dia berbicara, dia menatap tangan kanan Sang Cheng Yue. Sang Cheng Yue tercengang. Dia tanpa sadar menyentuh cincin penyimpanan di tangan kanannya. Ini adalah milikku. Kamu masih harus meninggalkannya. Sang Cheng Yue sangat marah hingga dia mulai tertawa. Ini benar-benar pertama kalinya dalam sejarah perampok benar-benar dirampok. Sayangnya, tidak baik baginya untuk berselisih dengan mereka, karena pada saat ini, tidak hanya Lu Ye dan Ma Bin yang melihat mereka, ada juga 6 matahari besar dari Laut Wan Siang yang menatap mereka dengan iri. Dia yakin Yuan Se dan yang lainnya tidak sabar menunggu mereka bentrok lagi dengan Lu Ye dan Ma Bin. Dengan cara ini, mereka dapat bergabung untuk menekan mereka. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari istana tanpa bentuk tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Menekan kemarahan di hatinya, Sang Cheng Yue sedikit mengangguk. Baiklah, sesuai keinginanmu. Setelah mengatakan ini, dia melepas cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Pulau Wan Siang. Dan mereka, Lu Ye mengangkat pedang pansan miliknya dan menunjuk ke arah Sansein Realm di samping Sang Cheng Yue. Masing-masing Sansein Realm dari istana tanpa wajah ini tampak sangat terhina. Namun, Sang Cheng Yue telah menyerahkan cincin penyimpanannya. Bagaimana mereka bisa menolak? Mereka tidak punya pilihan selain melepas cincin penyimpanan mereka satu persatu dan membuangnya. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Sejenak mereka merasakan kelegaan, seolah-olah telah melampiaskan kekesalannya.
Tidak peduli dari galaksi mana mereka berasal atau dari domain mana mereka berasal, sejak mereka datang ke Laut Wanxiang, mereka ada di sini untuk mencari nafkah. Mereka adalah bagian dari tempat ini. Istana tanpa bentuk tiba-tiba menyerbu dan memperlakukan mereka seperti babi dan anjing, membantai mereka sesuka hati. Galaksi Wanxiang tidak dapat melindungi mereka dan tidak dapat melawan sama sekali. Dan dalam keadaan putus asa itulah Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia keluar dan membunuh Sunshine Realm. Dia menghalangi semua orang dan dengan kejam menghilangkan arogansi istana tanpa bentuk. Sekarang, dia tidak hanya memaksa para pencuri ini untuk menyerahkan jarahannya, tetapi mereka juga tidak bisa menyimpan cincin penyimpanannya sendiri. Ini sungguh memuaskan. Dibandingkan dengan berbagai tanggapan Galaksi Wanxiang terhadap invasi ini, pendekatan Lu Ye tidak diragukan lagi lebih populer. Bisakah kita pergi sekarang? Sang Cheng Yue memandang Lu Ye dan bertanya. Lu Ye tetap diam dengan ekspresi dingin. Di arah lain, Yuan Se menatapnya tanpa berkedip. Matanya diam-diam dipenuhi antisipasi. Begitu Lu Ye memberi perintah, dia akan segera memimpin Sunshine Realm yang lain untuk mengepung dan membunuh orang-orang di istana tanpa bentuk. Sekarang setelah mereka mengembalikan jarahannya, mereka tentu saja harus membunuh mereka semua. Namun, dia merasa sayang sekali Lu Ye jelas-jelas tidak berniat melakukan itu. Kembalilah dan beritahu tuan istanamu bahwa di masa depan, aku memiliki keputusan akhir di Laut Wanxiang. Jika ada yang berani menimbulkan masalah lagi, aku akan membunuh mereka semua. Enyahlah. Sang Cheng Yue berkedip saat mendengar ini, lalu melihat ke arah Yuan Se dan yang lainnya di sampingnya dan berkata. Istana tanpa bentuk akan mengingat apa yang telah kamu lakukan hari ini, rekan Daois. Saat dia berbicara, dia melayang mundur dan tiba di depan pintu dalam beberapa langkah. Dia berteriak, ayo pergi. Pada saat ini, para kultivator istana tanpa bentuk yang telah menunggu lama mulai buru-buru mundur melalui pintu. Yang pertama berangkat adalah divisi konstelasi, diikuti oleh Jade Moon. Sang Cheng Yue berada di belakang bersama beberapa Sunshine Realm. Dia telah mewaspadai Lu Ye dan Ma Bin, tapi sampai beberapa Sunshine Realm menghilang melalui pintu satu demi satu, Lu Ye dan Ma Bin tidak bergerak. Kami telah ditipu. Pikiran ini terlintas di benak Sang Cheng Yue. Dia akhirnya bisa memastikan satu hal. Harta karun yang bisa memancarkan cahaya keemasan tidaklah tak terbatas. Lu Ye tidak bisa lagi mengaktifkan kekuatan harta karun itu. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan kekuatan aneh dari harta karun itu, Lu Ye sendiri sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Namun, tidak ada gunanya mengkonfirmasi hal ini sekarang. Dengan kata lain, meskipun dia memiliki keraguan sebelumnya, dia hanya bisa yakin sepenuhnya setelah dia pergi. Ini adalah situasi yang tidak dapat diselesaikan. Pintu itu perlahan menghilang. Jelas sekali bahwa istana tanpa bentuk telah ditutup. Perang invasi ini dinyatakan berakhir dengan mundurnya para kultivator istana tanpa bentuk. Namun, sebelum para kultivator yang menonton dari jauh bisa bersorak kegirangan, perubahan lain terjadi. Menyerang. Mengikuti perintah Yuan Se, 4 dari 6 Sunshine Realm dari Laut Wanxiang menyerang Ma Bin. Yuan Se dan Yan Gu dari Heaven Flame Domain menyerang Lu Ye. Tidak ada yang tahu mengapa ini terjadi. Karena baru saja, Galaksi Wanxiang diam-diam bergabung dengan Lu Ye untuk memberikan tekanan pada istana tanpa bentuk. Namun, setelah orang-orang dari istana tanpa bentuk pergi, mereka memunggungi mereka dalam sekejap mata. Perubahan ini mengejutkan semua orang. Mereka hanya bisa menghela nafas melihat betapa cepatnya Sunshine Realm berubah pikiran dan pendiriannya. Aku tahu kamu tidak akan menerima ini. Lu Ye menoleh untuk melihat Yuan Se dengan ekspresi dingin. Namun, ia tak heran dengan ulah 6 Sunshine Realm dari Laut Wanxiang. Sebaliknya, dia tampak seperti sudah menduga hal ini. Yuan Se mendengus. Laut Wanxiang bukan untuk Anda beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Rubah tua seperti dia yang telah hidup bertahun-tahun sulit untuk dipahami. Namun tak bisa dipungkiri kalau Sunshine Realm veteran seperti itu sangat tanggap. Pada saat terakhir retret mereka, Sang Cheng Yue memastikan bahwa Lu Ye tidak dapat lagi mengaktifkan cahaya keemasan dari harta karun itu. Yuan Se secara alami memikirkan hal ini juga. Yang mereka takuti hanyalah cahaya keemasan yang aneh. Untuk Sunshine Realm baru seperti Lu Ye, tanpa harta karun, siapa yang akan melihat lagi? Ada juga fakta lain, Ma Bin adalah musuh Galaksi Wanxiang. Saat itu, dia memaksa masuk ke Pulau Wanxiang dan membunuh penjaga Sunshine Realm. Ada juga kematian Yuan Du, Gusi dan Chen Xuanba. Yuan setelah memastikan kematian mereka dalam perjalanan ke sini. Dia awalnya berpikir bahwa mereka bertiga kemungkinan besar dibunuh oleh istana tanpa bentuk. Namun, setelah melihat metode Lu Ye dan mendengar laporan Mu Qing, Yuan segera menyimpulkan bahwa Yuan Du dan yang lainnya dibunuh oleh Lu Ye. Mu Qing telah melihat adegan Yuan Du terluka dan Gusi serta Chen Xuanba dipenjara oleh cahaya keemasan. Saat itu, orang-orang dari istana tak berbentuk belum menyerbu.
Baik Lu Ye maupun Ma Bin memiliki permusuhan yang besar dengan galaksi Wanxiang. Sebelumnya, saat mereka menghadapi penjajah dari istana tanpa bentuk, Yuan Se bisa berdiri di sisi mereka. Namun, ketika istana tanpa bentuk pergi, aliansi rapuh ini langsung hancur. Alasan sebenarnya mengapa Yuan Se mengambil keputusan adalah karena satu kalimat dari Lu Ye. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia akan mengambil keputusan akhir di Laut Wanxiang di masa depan. Ini jelas berarti bahwa dia ingin menguasai Laut Wanxiang. Berdasarkan prestisenya saat ini dan fakta bahwa ia telah menyelesaikan invasi istana tanpa bentuk, jika ia benar-benar berdiri, ia mungkin akan lebih populer daripada orang-orang di galaksi Wanxiang. Laut Wanxiang selalu menjadi milik galaksi Wanxiang. Sejak kapan ini menjadi tempat bagi orang luar untuk mendikte? Jika Lu Ye tidak ditangani hari ini, galaksi Wanxiang akan kehilangan kendali sepenuhnya atas tanah berharga yaitu Laut Wanxiang. Memang benar galaksi Wanxiang tidak menangani invasi dengan baik. Jika Lu Ye tidak keluar pada akhirnya, semua barang rampasan dari istana tak berbentuk akan diambil. Namun, ini tidak berarti galaksi Wanxiang harus berterima kasih kepada Lu Ye. Tindakan dan perkataannya telah menyentuh kepentingan mendasar galaksi Wanxiang. Inilah yang tidak bisa ditoleransi oleh Yuan Se. Kemungkinan besar Lu Ye tidak lagi dapat mengaktifkan cahaya keemasan. Adapun Ma Bin, menurut Mo Wenli, dia sudah terluka. Sekarang dia telah berusaha keras untuk membunuh Yang Mulia Iblis Besar He Yun, kondisinya pasti lebih buruk. Bisa dikatakan tidak ada kesempatan yang lebih baik dari sekarang untuk menyingkirkan Lu Ye dan Ma Bin. Selama mereka berhasil, Laut Wanxiang akan kembali ke kendali galaksi Wanxiang. Pertempuran dimulai lagi. Untuk menjatuhkan Lu Ye dengan cepat, Yuan Se bahkan telah mengambil tindakan sendiri. Selain itu, Yan Gui juga berada di pihak yang memberikan dukungan. Meskipun mereka yakin Lu Ye tidak lagi dapat mengaktifkan kekuatan harta karun itu, mereka tetap harus waspada. Seandainya Lu Ye masih bisa mengaktifkannya, gabungan keduanya sudah cukup untuk memastikan salah satu dari mereka bisa menjatuhkan Lu Ye. Namun, yang paling mengejutkan Yuan Se adalah saat menghadapi serangan mereka, Lu Ye langsung melompat ke Laut Wanxiang setelah mengucapkan kalimat itu. Hanya satu kalimat yang terdengar. Tunggu saja. Dengan cipratan, air memercik kemana-mana. Yuan Se tercengang. Yan Gui juga tercengang. Mereka telah mengantisipasi banyak kemungkinan skenario, termasuk Lu Ye mengaktifkan cahaya keemasan lagi. Namun, mereka tidak menyangka Lu Ye benar-benar akan terjun ke Laut Wanxiang atas kemauannya sendiri. Apakah Laut Wanxiang begitu mudah untuk dilompati? Yuan Du, Sansein Realem tingkat menengah, baru berada di laut sesaat, tapi dia telah terkikis hingga mencapai kondisi yang tragis. Kekuatan rohaninya sangat keruh. Lu Ye, seorang kultivator sinar matahari yang baru maju, hanya akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Yuan Du jika dia ikut serta. Yuan seawalnya senang. Dia senang karena penilaiannya benar. Lu Ye benar-benar tidak bisa lagi mengaktifkan cahaya keemasan. Kalau tidak, dia tidak akan terjun ke laut. Kemudian, ekspresinya menjadi tidak yakin. Tidak ada seorang pun yang secara aktif mencari kematian, terutama seorang kultivator sinar matahari. Jika dia tidak bisa menang, setidaknya dia akan mencobanya. Jika dia benar-benar tidak bisa menang, belum terlambat untuk terjun ke laut. Terlebih lagi, Lu Ye telah meninggalkan kata-kata seperti itu. Jelas, dia tidak akan menyerah begitu saja. Bisakah dia menyelesaikan masalah erosi Laut Wanxiang? Kalau tidak, mengapa dia melompat ke laut untuk melarikan diri? 1998. Di bawah pengawasan semua orang, Lu Ye melarikan diri dengan melompat ke laut. Yuan Se kaget dan hanya bisa menoleh ke arah Ma Bin. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya semakin tertekan. Ma Bin menghadapi pengepungan 4 sinar matahari di Laut Wanxiang, tapi dia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kondisinya sangat buruk. Bagaimana dia bisa bertarung dalam keadaan seperti itu? Terlebih lagi, dia telah menerima pesan rahasia Lu Ye. Oleh karena itu, ketika Yuan Se dan yang lainnya bergerak, dia segera mengikuti instruksi Lu Ye dan melarikan diri jauh. Mengejar. Yuan Se sangat marah saat dia mengejar Ma Bin. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia melewatkannya hari ini, akan sulit membunuh Ma Bin di masa depan. Dia tidak bisa mengejar Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia yang melompat ke laut untuk melarikan diri. Ma Bin tidak mempunyai kemampuan dan keberanian untuk melakukannya. Dalam sekejap, 6 sinar matahari terpecah menjadi 2 kelompok dan mengejar Ma Bin. Di Pulau Karang, Bian yang menyaksikan konflik dari awal hingga akhir merasa khawatir. Dia memandang Huachi di sampingnya dan bertanya, "Saudari, apakah kamu tidak khawatir?" Dia tidak mengetahui hubungan antara Lu Ye dan Huachi. Dia belum pernah melihat Huachi sebelumnya. Namun, karena Lu Ye datang bersama Huachi dan terlihat sangat dekat, terlihat jelas bahwa hubungan mereka tidak biasa. Namun, kini Lu Ye terpaksa terjun ke laut, Huachi tidak terlihat khawatir sama sekali. Bian tidak bisa mengerti. Ini adalah Laut Wanxiang.
Bahkan jika Lu Ye telah mencapai level sinar matahari, bagaimana dia bisa berakhir dengan baik setelah jatuh ke laut? Huachi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memiliki ekspresi misterius di wajahnya. Bian menggaruk kepalanya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Lu Ye telah menyelamatkan nyawanya. Jika itu dalam kekuasaannya, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sama seperti ketika perkembangan Pulau Tiga Dunia terhambat, dia tetap berdiri tegak dan membuka cabang kamar dagang pelangi di Pulau Tiga Dunia. Namun, pertempuran hari ini berada di luar kendalinya. Oleh karena itu, meskipun dia khawatir dan cemas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya tahu satu hal. Laut Wanxiang akan berada dalam kekacauan total mulai hari ini dan seterusnya. Sinar matahari galaksi Wanxiang telah kehilangan banyak hal. Kepulauan spiritual utama juga telah kehilangan banyak hal. Faksi di balik pulau spiritual ini tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Ketika saatnya tiba, mereka akan datang ke Laut Wanxiang untuk meminta penjelasan. Galaksi Wanxiang yang baru saja mengalami perubahan besar tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu. Ketika saatnya tiba, Laut Wanxiang yang luas mungkin akan terbagi menjadi beberapa faksi. Bahkan alam lima warna, tempat asalnya, harus mengirim Sansein Realm untuk mengurusnya. Selama bertahun-tahun, galaksi fenomena segudang telah menetapkan berbagai aturan. Meski terkadang merepotkan, justru karena aturan inilah tempat ini mampu menjadi pusat banyak galaksi dan berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika aturan-aturan ini hilang suatu hari nanti, maka mustahil bagi kekuatan kecil untuk bertahan hidup di seluruh lautan segudang. Pada saat itu, pasti akan dibagi oleh kekuatan-kekuatan top itu. Ini jelas bukan solusi jangka panjang. Saat Bian memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sekilas, dia melihat aliran cahaya mendekat dengan cepat. "Kenapa kamu kembali lagi?" Bian tercengang. Banyak orang yang sama bingungnya dengan dia, karena Mabin yang kabur tadi, sudah terbang kembali, disusul 6 Sansein Galaksi Vientin. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan dengan penglihatan Bian, dia bisa mengetahui ada yang tidak beres dengan kondisi Mabin karena aura Sansein Realm miliknya berfluktuasi. Ini jelas merupakan tanda cedera serius. Mungkin karena kondisinya yang memprihatinkan, Mabin tidak bisa lepas dari kejaran ke-6 Sansein. Jika situasi ini terus berlanjut, Mabin pasti akan mati. Segera, sosok Sansein melewati Pulau Wanxiang. Seperti reinkarnasi, Mabin terus melarikan diri. Yuanse memimpin Sansein lainnya dalam pengejaran, seperti belatung di dalam mayat. Biur, sebuah suara terdengar, dan sesosok tubuh melompat keluar dari bawah lautan fenomena segudang. Dia berteriak, "Yuanse, mati!" "Saudara Lu." Bian segera menemukan sosok Lu Ye dan langsung membelalakkan matanya. Dia ingin melihat apakah Lu Ye telah terkikis oleh air lautan fenomena segudang. Namun, dalam pengamatannya, Lu Ye tidak menunjukkan tanda-tanda terkikis. Sebaliknya, kekuatan sihirnya melonjak seperti gelombang, dan dia tampak berada dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Di saat yang sama dengan teriakan Lu Ye, cahaya keemasan yang familiar muncul. Yuanse, yang mengejar Mabin, secara naluriah menoleh saat mendengar teriakan Lu Ye. Ekspresinya berubah drastis. Oh tidak. Dia bereaksi dengan cepat dan segera memanggil harta ajaib untuk melindungi dirinya sendiri. Di saat yang sama, tubuhnya bergerak ke kiri dan ke kanan dengan goyah. Namun, dia segera merasakan apa yang dirasakan Sansein saat mereka diincar oleh Lu Ye. Ketika cahaya keemasan menyala dan menyerang, tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia merasa tidak mungkin untuk menghindarinya. Saat cahaya keemasan menutupi tubuhnya, kekuatan sihir Yuanse tiba-tiba membeku. Bahkan harta ajaib yang melindungi tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan dan kehilangan spiritualitasnya. Lu Ye mengangkat pedangnya dan menyerangnya dengan agresif. Ekspresi Mu Qing dan yang lainnya berubah drastis. Di sampingnya, Yan Gu mengulurkan tangan dan meraih Yuanse, yang dipenjara oleh cahaya keemasan, dan menyelamatkannya dari nasib jatuh ke laut fenomena segudang. Bagaimana dia bisa terus mengejar Mabin? Melihat aura Lu Ye yang mengancam lagi, Yan Gu tidak dapat menahan perasaan khawatir dan segera berteriak. "Lari!" Tebakan Yuanse salah. Lu Ye masih bisa mengeluarkan kekuatan cahaya keemasan. Namun, dia tidak menggunakannya sekarang. Sebaliknya, hal itu membuat mereka lengah. Alasan mengapa Mabin memimpin mereka kembali berputar-putar jelas karena dia telah mendiskusikannya dengan Lu Ye sebelumnya. Hanya ada 6 Sansein yang tersisa di galaksi fenomena segudang. Sekarang Yuanse, yang terkuat, terkena serangan. Jika Lu Ye memanggil cahaya keemasan beberapa kali lagi, bukankah mereka akan musnah? Yang lain juga mulai panik. Mengikuti kata-kata Yan Gu, mereka semua lari ke arah yang berbeda, dengan cepat menghilang dari pandangan. Lu Ye mengejar beberapa saat dengan pedangnya dan hanya bisa menyaksikan Yan Gu dan Yuanse menghilang di kejauhan. Dia tidak punya pilihan.
Dia baru saja mencapai level Sunshine dan belum menstabilkan kultivasinya. Dari segi kecepatan, dia tidak secepat Yan Gu. Tentu saja, jika dia menggunakan Blood Escape, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Namun, dalam waktu singkat itu, PCU yang menelan air laut fenomena segudang hampir tidak cukup untuk memanggil kekuatan satu cahaya keemasan. Tidak mungkin untuk memanggil yang kedua, jadi tidak ada artinya meskipun dia berhasil menyusul. Pengejaran agresifnya lebih untuk pertunjukan. Setelah beberapa saat, Lu Ye berhenti dan perlahan-lahan menyingkirkan pedang Pan San miliknya. Pertarungan sengit antara level Sunshine Realm akhirnya berakhir. Perubahan di tengah terlalu banyak untuk diterima oleh para kultivator. Hanya dalam satu hari, lebih dari 20 kultivator tingkat Sunshine telah muncul di lautan fenomena segudang. Ini adalah sesuatu yang tidak terjadi selama bertahun-tahun. Namun, saat ini, hanya Lu Ye yang masih berdiri. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat dari segala arah. Para kultivator yang memiliki pandangan jauh ke depan memahami satu hal dengan jelas. Mulai hari ini dan seterusnya, lautan fenomena segudang telah berubah. Penduduk istana tanpa bentuk terpaksa mundur. Para kultivator tingkat Sunshine dari galaksi fenomena segudang melarikan diri dengan menyedihkan. Lautan fenomena segudang yang luas mungkin akan menjadi milik keluarga Lu di masa depan. Tidak diragukan lagi, ini adalah momen bersejarah. Meski tidak ikut serta secara pribadi, namun bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri tetap membuat banyak kultivator heboh. Pesan dikirim oleh para kultivator yang berbeda dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Di Pulau Myriad Phenomenon, Lu Ye perlahan mendarat dan melihat gunung kecil cincin penyimpanan di tanah. Ini ditinggalkan oleh para kultivator istana tanpa bentuk sebelum mereka pergi. Hingga saat ini, belum ada yang berani menyentuhnya. Ma Bin telah kembali. Dia mendarat tidak jauh dari Lu Ye dan sedikit mengangguk padanya. Dia tampak baik-baik saja, tapi Lu Ye mencium bekas darah di tubuhnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan Ma Bin menekan ki dan darahnya. Jelas, kondisinya tidak baik. Dua sosok lagi terbang. Mereka adalah Luan Xiao dan Yan Miao, yang menjaga Pulau Empat Sudut. Lu Ye telah mengirimi mereka pesan sebelumnya, meminta mereka untuk datang. Namun, meski mereka berada di level Sunshine, masih perlu beberapa waktu bagi mereka untuk tiba. Keempat Sunshine dari Pulau Tiga Dunia berkumpul di satu tempat. Lu Ye melihat ke kiri dan ke kanan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya dari segala arah. Baginya, pertarungan hari ini telah berakhir. Namun, bagi lautan fenomena segudang dan para kultivator di sini, beberapa hal hanyalah permulaan. Dia punya rencana dalam pikirannya. Dia melompat ke udara dengan segudang emosi. Saat itu, ketika dia dikejar oleh Tang Tua, dia secara tidak sengaja jatuh ke lautan fenomena segudang melalui jalur serangga. Saat pertama kali melihat kemegahan dan kemakmuran tempat ini, baik dia maupun Tang Tua seperti orang kampung yang belum pernah melihat dunia. Di negeri asing, keduanya mengesampingkan dendam dan membentuk tim. Selama periode ini, dia berjuang untuk bertahan hidup sementara Tang Tua berkeliaran. Kemudian, dia memperoleh istana konstelasi kecil dan membangun pulau tanpa tanding. Baru setelah itu dia mendapatkan pijakan di lautan fenomena segudang. Dengan bimbingan pohon reinkarnasi, dia kembali ke galaksi siput giok tanpa ragu-ragu. Dia membawa para kultivator tanah kelahirannya ke laut fenomena segudang untuk mengejar impian mereka. Pada akhirnya, dia datang dengan penuh harapan, hanya untuk mengetahui bahwa pulau tanpa tanding telah berganti pemilik. Bahkan Tang Tua, yang tetap tinggal, hampir terbunuh. Dia tidak sekuat yang lain, jadi dia hanya bisa bertahan. Sebaliknya, dia membangun Pulau Tiga Dunia, melawan Bai Yue, dan mengalahkan Zixuan. Dia membangun reputasinya sebagai kultivator nomor satu di bawah Sunshine. Dengan pedang panjang, dia membuat jalan berdarah. Para kultivator Pulau Tiga Dunia akhirnya memiliki lingkungan kultivasi yang stabil. Jika tidak ada kecelakaan, Lu Ye harus meninggalkan Pulau Tiga Dunia setelah naik ke level Sunshine. Pada saat itu, tanpa perlindungan reputasinya, masa depan Pulau Tiga Dunia tidak akan pasti. Namun, tidak ada yang menyangka Yuan Du akan melakukan itu. Orang yang menetapkan aturan tidak mengikutinya. Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Bahkan saat itu, Lu Ye tidak terlalu memikirkannya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mundur dan memindahkan Pulau Tiga Dunia ke dasar laut. Pada akhirnya, Ma Bin yang tidak tega melihatnya menderita, muncul entah dari mana. Lalu, Yaya, lalu Huachi. Tidak mau ketinggalan, tidak mau menonton tanpa daya, dia melanggar tabu, mengaktifkan kekuatan pohon bakat, memoles sumber spiritualnya, dan dengan cepat naik ke level Sunshine untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Selangkah demi selangkah demi selangkah, untuk mencapai level ini. Itu adalah takdir, ketidakberdayaan, dan dipaksa oleh situasi. Namun, pada saat ini, Lu Ye menyadari bahwa hasilnya tidak buruk.
Karena mereka bisa melanggar aturan yang ditetapkan oleh orang lain, maka aturan lautan fenomena segudang harus ditetapkan sendiri. Siapapun yang berani melanggar aturan akan dibunuh tanpa ampun. Mulai hari ini dan seterusnya, semua pulau spiritual di lautan fenomena segudang, besar dan kecil, akan berada di bawah yurisdiksi Pulau Tiga Dunia. Jika ada yang tidak mau, tinggalkan lautan fenomena segudang dalam waktu 2 bulan. 1999. Suara Luye tidak nyaring, tapi di bawah pengaruh kekuatan magis Sunshine Realm, suaranya menyebar berlapis-lapis hingga menutupi seluruh Laut Wanxiang. Dalam waktu singkat, semua kultivator di Laut Wanxiang mendengar pengumumannya. 6 sinar matahari yang melarikan diri ke tepi Laut Wanxiang tiba-tiba berbalik. Beraninya dia, Mo Wenli mengertakkan gigi dan menggeram. Dia jelas-jelas berusaha mengambil alih Laut Wanxiang. Laut Wanxiang selalu menjadi milik galaksi lokal. Ada beberapa krisis di masa lalu, namun belum ada yang mampu membalikkan dominasi galaksi lokal. Sampai hari ini, 3 dari 5 penjaga sinar matahari yang asli telah meninggal. Meskipun 4 orang lainnya datang untuk membantu, mereka tidak dapat mempertahankan diri dari cahaya keemasan yang aneh. Sekarang, mereka melarikan diri dengan panik dan kehilangan muka. Di hadapan kekuatan istana tanpa bentuk, mereka tidak berdaya. Namun, Luye memaksa istana tanpa bentuk untuk meninggalkan semua barang jarahannya. Banyak kultivator melihat perbedaan yang sangat kontras. Sekarang, Luye jelas lebih mampu melindungi kepentingan Laut Wanxiang dibandingkan mereka. Dia lebih baik dalam melindungi para kultivator Laut Wanxiang dalam menghadapi invasi asing yang kuat. Jika Luye benar-benar ingin mengambil alih Laut Wanxiang dan mengambil alih semua pulau spiritual, galaksi lokal tidak dapat berbuat apa-apa. Panggil Jiuyan kembali. Yuan mentransmisikan suaranya saat kesadaran ilahinya melonjak. Dia tampak kalah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan dalam situasi saat ini. Mereka hanya bisa memanggil Jiuyan kembali dan membiarkannya menanganinya. Mereka mendengar bahwa Jiuyan memiliki hubungan baik dengan Pulau Tiga Dunia. Mungkin jika Jiuyan turun tangan, masih ada ruang untuk negosiasi. Jika tidak, jika orang lain benar-benar mengambil alih Laut Wanxiang, galaksi lokal akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia kultivasi. Di Pulau Wanxiang, suara Luye terdengar lagi. Barang-barang rampasan dari istana tak berbentuk akan disimpan di pulau itu untuk saat ini. Kepulauan spiritual utama akan bertanggung jawab atas kerugiannya. Kamu bisa datang ke pulau itu untuk mengambil barang-barang jarahan itu setelah 10 hari. Begitu dia mengatakan ini, Bian, yang berada di pulau karang yang jauh, memutar matanya dan berteriak. Tuan Pulau Lu, apakah kamu serius? Apakah Anda benar-benar bersedia mengembalikan barang rampasan dari kepulauan spiritual utama? Petik 2. Dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya, seolah-olah dia telah menderita kerugian besar dalam kejadian sebelumnya, namun nyatanya, dia memiliki pandangan ke depan. Jauh sebelum istana tak berbentuk menyerang Pulau Lima Warna, dia telah pergi dengan sejumlah besar sumber daya dan kultivator. Meski Pulau Lima Warna sempat mengalami kerugian, namun kerugiannya tidak besar. Sekarang setelah dia berbicara, dia tidak diragukan lagi menggemakan kata-kata Luye, karena dia secara samar-samar telah mengetahui niat Luye. Dengan guru pulau spiritual tingkat atas seperti dia yang setuju, tidak diragukan lagi akan lebih mudah bagi Luye untuk melaksanakan rencananya. Dia bukan satu-satunya. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Laut Wanxiang sangat gembira. Setelah kejadian ini, banyak orang meninggal. Semua pulau spiritual kelas tinggi dan bahkan beberapa pulau spiritual kelas atas telah mengalami bencana. Orang mati tidak bisa dibangkitkan, jadi mereka tidak terlalu memikirkan barang rampasan, meskipun Luye telah memaksa penduduk istana tanpa bentuk untuk meninggalkan semuanya. Tidak ada yang menyangka Luye bersedia mengembalikannya. Tidak diragukan lagi ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Orang pintar tahu bahwa ini adalah langkah Luye untuk memenangkan hati rakyat. Jika dia ingin menguasai Laut Wanxiang, dia memerlukan dukungan dari berbagai kekuatan di balik kepulauan spiritual utama. Dengan membayar harga dan mendapatkan dukungan dari berbagai kekuatan, niscaya akan lebih mudah baginya untuk menguasai Laut Wanxiang. Dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diperolehnya di masa depan, berapa harga yang harus dibayarnya sekarang? Terlebih lagi, dia mendapatkan barang-barang ini dengan merampok orang-orang di istana tanpa bentuk. Namun meski begitu, fakta bahwa Luye bisa melakukan hal seperti itu masih memberikan kesan yang baik kepada orang-orang tentangnya. Banyak orang diam-diam memuji Luye di dalam hati mereka. Jika orang lain yang tidak memiliki rencana sebesar itu dan berdiri di posisi Luye, mereka pasti sudah mengambil semua sumber daya untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, Luye mengangguk sedikit dan berkata, juga, setelah kejadian ini, kekuatan di balik berbagai pulau spiritual mungkin mengirim Sunshine Realm untuk menyelidiki situasinya. Tolong beritahu Sunshine Realm untuk segera melapor ke Pulau Tiga Dunia ketika dia datang ke Laut Wanxiang dan jangan menimbulkan masalah. Aturan Laut Wanxiang sama seperti sebelumnya.
Jika ada yang berani melanggar aturan, Pulau Tiga Dunia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sejujurnya, aturan Laut Wanxiang cukup berguna. Dengan adanya pembatasan berbagai aturan, dapat dipastikan bahwa meskipun terjadi konflik di Laut Wanxiang, skala konfliknya tidak akan terlalu besar. Hal ini membuat pemerintahan menjadi lebih mudah. Memang benar, ada beberapa aturan yang tidak masuk akal. Namun, peraturan ini telah berlaku selama puluhan ribu tahun dan mengakar kuat. Lu Ye tidak bermaksud mengubahnya terlalu banyak. Sekarang Pulau Tiga Dunia baru saja mengambil alih Laut Wanxiang, ada beberapa hal yang tidak bisa diburu-buru. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tetap berpegang pada aturan sebelumnya. Ribuan cincin penyimpanan disimpan oleh Lu Ye di dunia bunga kecil. Di bawah pengawasan orang banyak, dia berseru dan beberapa sosok mengikuti di belakangnya. Mereka terbang menuju Pulau Tiga Dunia. Setelah dia pergi, lebih banyak berita disampaikan melalui obrolan para kultivator. Pertempuran hari ini telah menjungkirbalikkan Laut Wanxiang. Tanah berharga yang telah dikuasai oleh galaksi lokal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berganti pemilik sepenuhnya. Peristiwa besar seperti itu jarang terjadi di seluruh langit berbintang. Pasukan di belakang pulau spiritual teratas secara alami perlu mengetahui informasi langsung. Pertempuran hari ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Toh, sebanyak 7 Sansein Realm telah meninggal. Dalam pertempuran ini, galaksi lokal mengalami kerugian besar dan istana tak berbentuk tertutup tanah. Di sisi lain, penguasa pulau pertama dari Pulau Tiga Dunia, yang baru saja dipromosikan menjadi Sansein Realm, telah menuai hasil yang besar. Berita tentang Lu Ye yang mengendalikan harta karun tipe cahaya emas dan memiliki kekuatan penyegelan yang kuat melawan Sansein Realm juga menyebar dengan cepat. Sansein Realm yang baru dipromosikan memang bukan apa-apa, namun Sansein yang aneh dan sulit dijaga bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kuncinya adalah harta karun atribut seperti itu telah diaktifkan beberapa kali dalam waktu singkat 1 hari. Harta karun atribut inilah yang memberikan kepercayaan diri kepada Sansein Realm yang baru dipromosikan untuk mendeklarasikan kekuasaannya atas Laut Wanxiang. Di Pulau Tiga Dunia, Lu Ye dan yang lainnya kembali. Ma Bin segera memasuki tambang giok roh untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pertarungan ini tidak hanya membuat pemulihannya selama setahun terakhir menjadi sia-sia, tetapi juga memperburuk luka-lukanya. Sebelumnya, dia dengan paksa menekannya di depan orang luar. Sekarang setelah dia kembali ke Pulau Tiga Dunia, dia tidak bisa lagi menekannya. Lu Ye secara pribadi mengirimnya ke tambang giok roh. Melihat dia telah memasuki kondisi pemulihan, dia merasa lega. Ketika dia keluar, Luan Xiao dan Yan Miao sedang menunggu di luar. Lu Ye melirik Yan Miao dan memerintahkan. Tetua pertama, silakan kembali dan bawa kembali siput laut biru. Juga, beritahu para kultivator pulau tentang perubahan di sini. Ketika para kultivator Pulau Tiga Dunia telah pergi, siput laut biru dibawa ke wilayah Putri Duyung oleh kakak senior kedua. Jika mereka ingin kembali sekarang, mereka harus membawa kembali siput laut biru dan meledakkannya di pulau untuk membuka pintu ke laut. Ini tidak sulit bagi Yan Miao yang telah dipromosikan menjadi Sansein Realm. Ini hanya akan memakan waktu beberapa hari. Oke, Yan Miao segera mengangguk setuju. Dia keluar dari Pulau Tiga Dunia dan menghilang ke laut. Adik laki-laki, apa yang harus saya lakukan? Luan Xiao bertanya. Lu Ye memandangnya dan kemudian ke Huachi, yang berdiri tidak jauh dari situ. Dia berkata, tidak ada yang bisa dilakukan untuk saat ini. Kakak senior, tolong jaga Huachi. Meskipun dia telah membuat namanya terkenal dalam pertarungan hari ini, dia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia lebih mengandalkan cahaya keemasan Pixiu. Kemampuannya sendiri tidak cukup untuk menaklukkan atau bahkan menguasai Laut Wanxiang. Meskipun tidak mungkin ada orang yang datang ke Pulau Tiga Dunia untuk menimbulkan masalah, masih ada beberapa hal yang harus dia waspadai. Huachi adalah Master Pixiu. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Dengan Luan Xiao di sisinya untuk melindunginya, dia merasa lebih nyaman. Dia sebenarnya ingin mengobrol baik dengan Huachi. Berdasarkan interaksi mereka kali ini, ada yang tidak beres dengan Huachi. Dia sepertinya kehilangan ingatannya. Tapi sekarang bukan waktunya. Dia masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan. Lu Ye duduk bersila di depan pintu masuk tambang giok roh. Susunan pelindung Pulau Tiga Dunia belum dibangun kembali. Seluruh pulau roh berada dalam kondisi tidak berdaya. Ini adalah waktu termudah bagi pihak luar untuk menyerang. Jika dia tetap di sini, dia bisa melindungi Ma Bin yang sedang dalam masa pemulihan dengan lebih baik. Dia membenamkan pikirannya dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Setelah mencapai alam sinar matahari, kekuatan spiritual, fisik, dan bahkan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Ini adalah transformasi keseluruhan yang disebabkan oleh peningkatan besar dalam dunia nyata. Ketika wilayah kekuasaannya berangsur-angsur stabil, pertumbuhan ini akan berlanjut untuk sementara waktu. Hanya saja tidak sekuat sebelumnya.
Sekarang dia telah memadatkan bunga tubuh dan bunga ki, langkah selanjutnya adalah memadatkan bunga dewa ketika dia mencapai batas alam sinar matahari. Ini seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Dewa Pelangi teratai telah memberi nutrisi pada jiwanya. Kekuatan jiwanya terus berkembang. Selain itu, dia bisa memasuki tanah leluhur klan jiwa kapan saja. Mengolah kekuatan jiwa di tempat itu pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Melihat keseluruhan kultivasi 3 bunga, hanya bunga ki yang membutuhkan energi dan waktu. Setelah melewati rintangan ini, sisa perjalanan akan lancar. Lu Ye menantikan perubahan yang akan terjadi padanya setelah dia memadatkan bunga dewa. Dia juga ingin tahu apa rahasia 3 bunga itu. Namun, hal itu akan memakan waktu yang lama di masa depan. Saat ini, dia mempunyai masalah mendesak yang perlu diselesaikan. Saat dia membenamkan pikirannya, dia bisa dengan jelas melihat buah hitam tergantung di cabang pohon bakat. Dia bisa merasakan buah ini dipenuhi aura dingin dan tidak menyenangkan. Jika dia mendengarkan dengan seksama, dia sepertinya bisa mendengar suara ratapan yang datang dari dalam. Dalam keadaan tenang, buah hitam ini sepertinya tidak memberikan efek apapun padanya. Namun, Lu Ye tahu bahwa begitu emosinya berfluktuasi, buah ini akan menyebabkan distorsi besar di hatinya. Hari ini, dia telah bertengkar dengan orang lain beberapa kali. Hatinya dipenuhi dengan kekejaman. Ketika dia menangkap Sunshine Realm dari istana tanpa bentuk, dia bahkan memiliki keinginan untuk melahapnya. Itu adalah keserakahan dan kecanduan yang muncul karena mencicipi sumsumnya. Untungnya, dia tidak benar-benar melakukan itu. Namun, kali ini dia bisa bertahan. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Dan waktu setelahnya? Lu Ye tidak ingin menjadi Zhao Nian kedua, jadi dia harus mencari cara untuk menyingkirkan buah hitam ini. 2000. Lu Ye tahu bahwa pembentukan buah hitam tidak dapat dipisahkan dari fondasi para kultivator yang telah dia telan. Entah itu Su Yuqing atau Ma Bin, mereka berdua memberitahunya bahwa pohon Dao dapat membakar segala sesuatu di dunia, kecuali 7 emosi dan 6 keinginan. Oleh karena itu, dia menduga bahwa buah hitam ini seharusnya merupakan kondensasi dari 7 emosi dan 6 keinginan para kultivator yang telah dia telan. Justru karena itulah hal itu akan mempengaruhi temperamennya sendiri. Bagaimana dia harus menghadapi hal ini? Lu Ye ingin memetiknya, tapi ini bukan buah asli dan tidak bisa disentuh sama sekali. Tentu saja, dia tidak bisa mengambilnya. Dia kemudian beralih ke kekuatan pohon bakat, ingin membakar buah ini, tetapi tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, buah itu tetap aman dan sehat, tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbakar. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ye tidak dapat menghitung jumlah upaya yang dia lakukan, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap buah hitam tersebut. Bahkan, karena kegagalannya yang berulang kali, suasana hatinya menjadi semakin mudah tersinggung. Buah hitam mulai mengeluarkan kabut hitam. Saat kabut menyebar, aura Lu Ye mengalami perubahan besar, menjadi lebih suram, dan ada dorongan haus darah di lubuk hatinya. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menenangkan pikirannya dan perlahan-lahan menenangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Setelah 2 jam penuh, Lu Ye perlahan pulih. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Bagian dari akar pohon bakat menjulur dari ujung jarinya. Dengan ini sebagai fondasinya, sejumlah besar aura berkumpul, dan kekuatan-kekuatan sihir serta jiwa ilahi juga melonjak tanpa henti. Dalam sekejap mata, seorang doppelganger muncul di depannya. Itu adalah doppelganger pohon bakat. Lu Ye sudah lama tidak membuat doppelganger pohon bakat, karena secara relatif, doppelganger darah berharga lebih nyaman dan lebih cepat, dan jumlahnya lebih banyak. Talent Tree Doppelganger membutuhkan bagian dari akar Talent Tree sebagai fondasi yang akan dibangun. Jika terjadi kecelakaan, Talent Tree Doppelganger yang terbelah mungkin akan hilang. Berbeda dengan Doppelganger darah berharga, meskipun dihancurkan, hal itu tidak akan berdampak banyak padanya. Kali ini, membangun Talent Tree Doppelganger adalah upaya yang tidak berdaya, dan itu juga merupakan kilasan inspirasi di benaknya. Saat Talent Tree Doppelganger terbentuk, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa buah hitam yang tergantung di atas pohon bakat Doppelganger jelas lebih kecil. Apakah itu benar-benar mungkin? Lu Ye sangat gembira. Alasan dia mencoba membuat avatar pohon bakat adalah karena dalam proses pembuatan avatar ini, dia perlu memisahkan sebagian dari fondasinya. Ini tidak hanya mencakup akar pohon bakat, tetapi juga mencakup esensi darah, kekuatan sihir, dan kekuatan jiwa. Kalau begitu, apakah buah hitamnya juga akan dibelah? Karena itulah dia memutuskan untuk mencobanya. Hasilnya membuktikan bahwa buah hitam tersebut memang telah dibelah. Kalau begitu, dia hanya perlu menghancurkan klon Talent Tree, yang setara dengan menghancurkan sebagian buah hitam. Kemudian, dia bisa membuat avatar Talent Tree baru dan terus menghancurkannya. Dengan membagi buah hitam itu berulang kali, cepat atau lambat dia akan mampu menghancurkannya sepenuhnya.
Lu Ye berpikir begitu, tapi dia tidak berani bergerak. Dahulu kala, dia merasa jika klon pohon bakat hilang atau hancur, itu bukanlah hal yang baik baginya. Terlebih lagi, jika dia menggunakan metode ini untuk menangani buah hitam, hal itu tidak akan mungkin dilakukan hanya dengan satu klon pohon bakat. Dia akan membutuhkan banyak hal. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menyingkat klon talent tree lain setelah kehilangannya. Pohon bakat sangat penting baginya, dan dia tidak boleh gegabah. Oleh karena itu, meskipun dia telah menemukan metode seperti itu, Lu Ye tidak dapat melakukannya. Setelah dipikir-pikir, bukankah Zhao Nian menemukan metode ini saat itu? Dia seharusnya menemukannya, tapi dia tetap tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ini berarti bahwa metode ini layak dilakukan, tetapi tidak disarankan. Pada akhirnya, Lu Ye tidak menghancurkan klon talent tree miliknya karena dia tidak berani mengambil resiko. Namun, saat dia menarik klon pohon bakatnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tidak hanya memiliki klon talent tree, tetapi dia juga memiliki klon Tracer Blood. Klon talent tree tidak dapat dihancurkan sesuka hati, tetapi klon Tracer Blood tidak memiliki kekhawatiran ini. Jika satu dihancurkan, dia masih memiliki yang kedua. Bahkan jika semuanya hancur, dia masih bisa membuat yang lainnya. Jika klon Tracer Blood dapat membelah buah hitam. Memikirkan hal ini, pikiran Lu Ye tiba-tiba menjadi aktif. Dia segera mengaktifkan klon darah harta karun dan memadatkannya. Namun, setelah klon darah harta karun muncul, buah hitamnya tidak berubah. Hal ini membuatnya sedikit kecewa, namun dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia melakukan lebih banyak upaya. Ini karena dia telah menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya saat ini. Dia punya firasat bahwa ini mungkin satu-satunya arah yang tepat baginya. Terlebih lagi, ini adalah keuntungan yang dimilikinya yang tidak dimiliki Zhao Nian. Saat dia terus mencoba, dia tidak menyadari berlalunya waktu sampai Luan Xiao berseru dengan lembut. Adik laki-laki. Lu Ye membuka matanya dan menatapnya dengan bingung. Luan Xiao berkata, para kultivator di pulau ini semuanya telah kembali. Hanya ada 1 hari tersisa sebelum batas waktu 10 hari yang Anda tetapkan. Besok, pulau-pulau spiritual utama harus datang untuk mengambil sumber daya mereka yang hilang. Bagaimana menurut Anda? Lu Ye perlahan sadar kembali dan menyadari bahwa ada sekelompok orang berdiri di belakang Luan Xiao. Orang-orang setingkat Jade Moon di pulau ini semuanya ada di sana, serta beberapa senior tua yang dia kenal di 9 prefektur. Tidak ada yang menyangka situasi di Laut Wanxiang akan berubah drastis hanya dalam beberapa hari. Mereka mengikuti instruksi Lu Ye dan pindah ke wilayah klan Putri Duyung di bawah laut untuk berlindung. Namun, hanya dalam beberapa hari, Yan Miao tiba-tiba kembali dan memberitahu semua orang bahwa Pulau Tiga Dunia sekarang menguasai Laut Wanxiang. Lu Ye telah maju ke Sunshine Realm dan membunuh banyak dari mereka seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Dia tidak hanya menghentikan invasi kekuatan dahsyat yang disebut istana tanpa bentuk, tapi dia juga mengalahkan Sunshine Realm dari galaksi lokal. Ketika mereka mendengar berita dari Yan Miao, tidak ada yang berani mempercayainya. Lagi pula, itu terlalu sulit dipercaya. Namun, semua orang tahu bahwa Yan Miao tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Melalui portal yang dibuka oleh siput Laut Azure, para kultivator Pulau Tiga Dunia kembali. Setelah memastikan bahwa situasi di sini sesuai dengan yang dikatakan Yan Miao, mereka merasa sangat berkonflik. 10 hari yang lalu, mereka harus melarikan diri saat menghadapi bahaya. Namun, setelah kembali, mereka entah bagaimana menjadi penguasa Laut Wanxiang. Perubahan ini menggemparkan dan membuat semua orang lengah. Namun, terlepas dari apakah mereka siap secara mental atau tidak, mampu menguasai Laut Wanxiang adalah hal yang luar biasa bagi para kultivator batas Keonggiok. Ini adalah tanah harta karun. Itulah alasan mengapa galaksi Wanxiang begitu kuat saat ini. Jika batas Keonggiok bisa mengendalikan tempat ini, tidak butuh waktu lama hingga tempat ini menjadi sekuat galaksi Wanxiang. Luan Xiao tidak ingin mengganggu Lu Ye. Secara alami, dia tahu bahwa Lu Ye sedang memahami sesuatu baru-baru ini. Namun, sekarang tenggat waktu 10 hari semakin dekat, dia tidak punya pilihan selain mengganggu pemahaman Lu Ye. Lu Ye mengerti. Dia melirik semua orang dan sedikit mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dari alam bunga kecil. Saya harus merepotkan Anda untuk memeriksa sumber daya di sini dan mempersiapkan penyerahan sumber daya ke pulau spiritual besar besok. Tang Jun memandangnya dengan penuh minat. Apakah kamu benar-benar ingin mengembalikan begitu banyak hal baik ke pulau spiritual? Sejauh yang saya tahu, sumber daya di sini mencakup setidaknya 10 pulau spiritual kelas atas dan 18 pulau spiritual kelas atas. Jumlah ini sangat besar. Jika barang-barang ini diberikan kepada Pulau Tiga Dunia untuk kita gunakan sendiri, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasok kita selama beberapa ratus tahun. Petik 2. Lu Ye berkata, aku sudah mengatakannya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Atau apakah kamu punya nasihat bagus?
Tang Jun terkekeh. Saran apa? Namun, dengan cara ini Pulau Tiga Dunia akan lebih populer. Tidak ada ruginya menggunakan sumber daya ini sebagai imbalan bagi tata kelola yang lebih baik di masa depan. Petik 2. Tanpa ragu, dia tahu apa yang direncanakan Lu Ye. Meskipun sumber dayanya sangat besar, hati masyarakat lebih sulit didapat. Jika Pulau Tiga Dunia benar-benar memiliki kekuatan untuk menekan Laut Wan Xiang, mereka tidak perlu memenangkan hati masyarakat. Jika ada yang berani menentangnya, mereka bisa menekannya dengan paksa. Namun, Pulau Tiga Dunia tidak memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Satu-satunya hal yang bisa digunakan Pulau Tiga Dunia sekarang adalah cahaya keemasan PCU. Mungkin setelah Mabin pulih, dia bisa menjadi andalan Pulau Tiga Dunia. Namun, hal itu tidak terjadi sekarang. Sumber daya dapat diperoleh kapan saja di masa depan. Selain hal-hal lain, Pulau Tiga Dunia saja bisa memberi mereka banyak uang setiap hari. Awalnya, Lu Ye harus meninggalkan Laut Wan Xiang setelah dia menjadi seorang Sunshine Realm. Nasib Pulau Tiga Dunia sulit diprediksi. Namun, tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang. Selama Lu Ye bisa mengendalikan Laut Wan Xiang, Pulau Tiga Dunia akan selalu menjadi Pulau Tiga Dunia. Ada hal lain yang tidak disebutkan Tang Jun, tetapi semua orang sangat menyadarinya. Porsi terbesar sumber daya yang dijarah berasal dari kamar dagang Wan Xiang. Itu menghabiskan hampir setengah bagiannya. Pasukan lain mungkin akan mengirim orang untuk mengambil sumber daya yang dijarah besok. Namun, siapa yang berani datang dari kamar dagang Wan Xiang? Bahkan jika seseorang benar-benar datang, Pulau Tiga Dunia tidak akan mempedulikannya. Bagian ini ditakdirkan untuk diambil oleh Pulau Tiga Dunia. Selain itu, ada juga Pulau Giok Ungu. Kamar dagang Wan Xiang tidak akan pernah mengirim orang untuk menyerahkan sumber daya, jadi Pulau Giok Ungu pasti tidak akan melakukannya. Faktanya, tidak ada seorang pun yang tersisa di Pulau Giok Ungu. Semua kultivator binatang Giok Ungu telah melarikan diri. Jelas sekali, mereka takut dihukum oleh Lu Ye. Lagi pula, yang menyerang Pulau Tiga Dunia kali ini adalah Yuan Du dan Hei Yun. Keduanya sudah mati. Mulai sekarang, para kultivator binatang Giok Ungu tidak akan pernah memiliki pijakan di Laut Wan Xiang. Oleh karena itu, meskipun mereka mengembalikan sumber dayanya, itu hanya sebagian kecil. Menggunakan ini untuk memenangkan hati orang-orang tidak diragukan lagi merupakan hal yang bagus. Hanya ini saja yang secara langsung menunjukkan kebajikan dan toleransi dari Pulau Tiga Dunia. Ini akan mengurangi penolakan dan reaksi balik dari seluruh Laut Wan Xiang. Ada juga masalah lain. Kepemilikan Pulau Wan Xiang dan Pulau Giok Ungu, dua pulau spiritual teratas. Para kultivator binatang Giok Ungu telah melarikan diri dan Wan Xiang Sunshine Realm juga telah meninggalkan Laut Wan Xiang. Kedua pulau spiritual teratas ini ditakdirkan untuk jatuh ke tangan Pulau Tiga Dunia di masa depan. Sebuah kekuatan tunggal yang mengendalikan tiga pulau spiritual teratas adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Laut Wan Xiang. Dapat dikatakan bahwa setelah pertempuran sebelumnya, Pulau Tiga Dunia mendapat keuntungan besar, baik dari segi reputasi maupun keuntungan sebenarnya. Pulau Tiga Dunia memakan dagingnya sementara pulau spiritual lainnya meminum supnya. Terlebih lagi, sup itu awalnya milik mereka. Hanya dengan melakukan ini Laut Wan Xiang dapat memiliki masa depan yang lebih baik.